Mahasiswa PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Profesor Dr. Hamka sedang berada di SDN Rambutan 03 pagi untuk melakukan PLP 1. Dan saya Nurfidia Zulfani Hoirunisa selaku Ketua Kelompok 9. Nah, berikut anggota-anggota kelompok kami. Saya Muhammad Taryadi. Saya Putri Aperlianti. Saya Devita Putri Alivia. Saya Tiara Jenganggraini. Saya Mentari Sukma Dewi. Saya Anissa Syafa Kamila. Saya Irna Verna Pratiwi. Saya Retno Radikasari. Saya Firman Triharmawan. Mari ikuti kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Sebelumnya kami dari program studi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Profesor Dr. Hamka izin mewawancari Bapak. Nah, sebelumnya saya dan rekan saya izin mewawancara Bapak. Perkenalkan, nama saya Nurfidia. Samping saya Putri Aperlianti. Saya Saya Irna Verna Pratiwi. Dan saya Devita Putri. Menurut Bapak, bagaimana sih Pak karakteristik yang harusnya dimiliki oleh siswa SDN Rambutan 03 pagi ini? Yang jelas karena kita masih memakai kurikulum 2013, kita menginginkan mempunyai siswa yang berkarakter dan religius, seperti itu. Bagaimana sih struktur organisasi yang tersusun di sekolah ini? Lalu seperti apa tata Ketika akan dibentuk kita rencanakan dulu, kemudian kita bentuk, kemudian disusun fungsi-fungsi keorganisasiannya, kemudian dilaksanakan, kemudian diawasi, kemudian setelah itu dievaluasi, kemudian lagi setelah dievaluasi perbaikan yang langsung menyentuh di lingkungan pendidikan. Pak, sebelumnya yang menyusun struktur organisasi itu siapa ya Pak? Alhamdulillah dengan guru-guru. Kita kan setiap awal tahun kita mengadakan rapat kerja. Rapat kerja itu masih mungkin nggak struktur organisasi yang dulu dengan waktu yang seiring berjalan masih dibutuhkan enggak? Tata tertib itu melibatkan kepada kepala sekolah, guru, murid atau orang tua murid melibatkan Semuanya, semua yang ada lingkungan sekolah itu ada tata tertibnya. Tak terkecuali kepala sekolah juga punya tata tertib. Ada tata tertibnya. Jadi semua yang ada di sekolah itu tidak lepas dari tata tertib yang dibuat di sekolah. Kemudian bagaimana cara Bapak menerapkan tata tertib yang ada di sekolah ini? Caranya ya dilaksanakan, kemudian yang nggak diawasi ketat, dipelototin pakai CCTV yang nggak perlu. Kan ini kita lihat ini memang ya tadi kalau yang tampak ya kita langsung membahayakan dan tidak boleh itu langsung ditindak dengan cara yang sebagai seorang guru gitu. Kalau seandainya apa tadi pertanyaannya Bapak lupa? Menerapkan tata tertib. Tata tertib kenapa? Tata tertib di sekolah bagaimana caranya? Ya tadi kemudian ketika secara umum mengingatkan, lebih banyak mengingatkan. Ya karena tadi kalau anak itu jangankan 1 minggu, 5 menit aja udah berubah lagi, udah kembali lagi ke asal. Ya pernah gitu kan, sama semua. Tapi yang jelas tidak secara fisik ya. Fisik yang memang boleh ya, nggak boleh ya. Kalian sama nanti ketika jadi guru, jadilah guru seperti dulu kalian tidak ingin diperlakukan. Ketika menegur dengan cara yang baik, ketika menegur dengan cara nasihat yang baik, tidak dengan fisik ya. Tidak semua orang
Dan tidak semua, bukan tidak semua orang, tidak semua suka ditegur secara fisik. Lupain lah seperti itu dulu. Anak itu lebih senang itu diperhatikan. Ya tadi seperti kita ngomong baik-baik, kita ajak ngobrol. Kasus anak itu bukan kasus ya, saya ngelihat ya, bukan kasus. Anak itu sebenarnya ingin diperhatikan. Kalau saya ngeliat nggak ada anak yang bandel, nggak ada. Anak itu cuma pengen diperhatikan. Ya ketika dia berbuat yang salah, diajak ngobrol, didekati. Ketika kelakuannya seperti itu, ini ajak ngobrol anak. Perlakukan anaknya seperti, jangan seperti orang anak yang bersalah, karena memang nggak tahu, dan anak-anak ya seperti itu. Nakal itu ya memang anak-anak, tapi nakalnya yang terarah gitu kan. Makanya kami di sekolah ini supaya energinya tersalurkan, ya makanya kegiatan-kegiatan sekolah ini cukup banyak. Bisa dibilang sekolah ini sekolah second home ya, rumah kedua buat anak-anak. Sekolah ini nggak pernah sepi ini nanti setelah maghrib baru sepi. Anak yang sudah pulang bakal balik lagi kemari, nyaman, mudah-mudahan anak nyaman di sini, itu pasti balik lagi. Kebiasaan positif baik di dalam maupun di luar kelas yang diterapkan oleh siswa. Jika ada apa saja kebiasaan positifnya, untuk kebiasaan positif anak-anak kita semuanya sih dari kelas 1 sampai kelas 6 SDN Rambutan kita selalu mengadakan kegiatan yang positif. Hari Selasa ada olahraga, dan hari Rabu ada sehat dan berjalan, semuanya terlibat. Dan hari Kamis ada literasi, hari Jumat ada ya itu selalu dilaksanakan. Upacara bendera juga kan termasuk salah satu kebiasaan positif yang dilakukan oleh siswa. Nah, apakah di SDN Rambutan 03 pagi ini rutin setiap hari Senin mengadakan upacara bendera? Tentunya kita anak-anak dibiasakan dari kecil, memang hari Senin adalah hari yang selalu diadakan pembiasaan untuk melaksanakan upacara bendera. Itu meningkatkan kedisiplinan nasional sebagai bangsa, mempunyai karakter yang baik selalu. Ya Bu, selama kegiatan upacara bendera berlangsung, apakah siswa di sekolah Rambutan 03 pagi ini masih ada yang belum menggunakan atribut yang lengkap? Lalu bagaimana sanksi jika siswa tidak dapat memakai atribut yang lengkap? Alhamdulillah di Rambutan 03 ini disiapkan tentang atribut-atribut, tetapi namanya anak banyak, tentunya ada 1-2 suka lupa pakai topi itu, atau lokasi udah dibeli belum dijahit, selalu disediakan. Itulah anak-anak. Kepala sekolah dan guru sering mengadakan rapat untuk mengevaluasi pembelajaran. Jika iya, seberapa sering rapat itu dilakukan? Terima kasih. Untuk kemajuan KPM, setiap sebulan sekali diadakan untuk evaluasi rapat kepala sekolah dan dewan guru untuk perkembangan anak didik kita. Dan menurut Ibu pribadi, kegiatan rapat itu penting nggak sih Bu untuk dilakukan itu? Menurut saya pribadi sangat penting, karena untuk kemajuan anak kita dan untuk memberikan semangat untuk guru-guru dan saling memberikan penguatan. Di situ penting. Iya, evaluasi. Poin selanjutnya, apakah di SD Rambutan ini mengadakan kegiatan kulikuler atau konseling? Di SD Rambutan 03 banyak diadakan ekstrakurikuler, itu banyak, ada eskul, pramuka, tari, drum band sebenarnya, tapi saat ini karena kapan kurang mungkin ada. Sebenarnya ada banyak sih ekstrakurikuler di sini, tapi kalau yang pramuka itu wajib seperti itu. Diadakan kurikuler ini dari kelas 1, misalnya mau hobinya apa, menari, ayo yang ikut menari. Jadi benar-benar anak itu
dengan apa sungguh-sungguh, nggak cuma main-main gitu untuk membentuk karakter anak. Terus selain menarik pramuka, kalau saya bilang tadi pramuka itu wajib dari siaga sampai penggalan. Dan ini piala seperti ini hasil dari pramuka. Ini yang besar juga dari semua. Ada yang sebagian yang lain dari pembelian S2L. Kegiatan rutin yang telah dilakukan berjalan sesuai rencana. Alhamdulillah selama ini kegiatan yang sudah dijadwalkan berjalan dengan baik. Kalau bisa ada kendala itu, Kalau kendala sampai suasana hujan dan masuk kelas, begitu kan situasi yang diadakan di kelas. Kalau diadakan di kelas ya, ketika adanya itu bukan langsung mengundang pelajaran, tapi kegiatannya dia Kebiasaan positif seperti apa yang dilakukan oleh sekolah untuk peserta didik? Kebiasaan positif tentunya supaya anak-anak ini tadi bisa dari kecil dibiasakan bisa membentuk karakter yang baik dan mempunyai kepribadian yang tangguh untuk masa depannya nanti dari kecil dibentuk. Terus poin selanjutnya, apakah sudah terlihat dampak positif dari kegiatan yang dilakukan? Selama ini sudah, alhamdulillah, waktu kemarin yang hari guru mengundang siswa-siswa sini alumni yang sudah jadi dokter, begitu kan itu didikan dari dasarnya ya, itu dokter, kemarin ada untuk semangat anak-anak, terus ada yang kantoran, ada polisi, yang tahun kemarin aja yang ulang tahun PDF guru kemarin mendatangkan alumni. Kalau menurut saya ya terbukti Bukti ya biasa prestasi. Adakah kendala dari pihak siswa pada tahap awal adanya praktik pembiasaan tersebut? Kendala mungkin kalau anak-anak baru awal-awal itu kan belum mengetahui yang apa sih yang dilakukan, tapi kalau lama-lama itu kan dengan kebersamaan teman-teman itu menjadi dia rindu, senang dan akan datang lagi. Harapan seperti itu. Kelompok 9 kami dari Fakultas FKIP UANKA, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi PGSD.